Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Al-Khawarizmi, tempat belajar yang seru dan mudah. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas soal-soal latihan untuk asesmen sumatif akhir tahun mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7 tingkat SMP. Tetapi, disclaimer terlebih dahulu bahwa soal-soal yang akan saya bahas nanti belum tentu 100% akan keluar saat asesmen sumatif akhir tahun nanti. Jangan lupa siapkan buku catatannya dan mari kita simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai soal yang pertama. Tuliskan unsur tanggapan terhadap buku fiksi dan non-fiksi. Kita bahas satu persatu secara rinci. Yang pertama kita akan bahas tentang tanggapan buku fiksi. Untuk tanggapan buku fiksi, yang pertama ada pendapat pribadi. Isinya penilaian terhadap cerita. Yang kedua, alasan atau argumen. Berisi mengapa suka atau tidak suka terhadap buku tersebut. Yang ketiga, kelebihan. Misalnya alurnya menarik, tokohnya kuat, dan lain-lain. Yang keempat, menanggapi kekurangan buku. Misalnya endingnya kurang jelas. Dan yang kelima, ada saran. Berisi masukan untuk perbaikan cerita. Berikutnya, untuk tanggapan buku non-fiksi, yang pertama, pendapat pribadi. Berisi tentang penilaian terhadap isi buku. Yang kedua, alasan atau argumen. Berisi tentang dasar penilaian. Di dalamnya ada data dan juga gaya bahasa. Yang ketiga, kelebihan. Misalnya buku ini sangat informatif, bahasanya jelas. Yang keempat, kekurangan. Misalnya kurang lengkap atau buku ini membingungkan. Dan yang kelima, saran. Isinya masukan untuk penyempurnaan isi. Kesimpulannya, unsur tanggapan dalam buku fiksi dan non-fiksi digunakan untuk menyampaikan penilaian terhadap isi buku secara jelas dan terstruktur. Meskipun keduanya memiliki unsur yang sama seperti pendapat, alasan, kelebihan, kekurangan, dan saran, fokus tanggapannya berbeda. Pada buku fiksi, tanggapannya lebih menyoroti unsur cerita seperti alur, tokoh, dan juga gaya bahasa. Namun, pada buku non-fiksi, tanggapannya lebih menilai isi informasi, keakuratan data, dan cara penyampaian materinya. Lanjut ke soal berikutnya. Tuliskan unsur-unsur buku non-fiksi secara umum. Terdapat unsur-unsur buku non-fiksi, diantaranya yang pertama ada judul, menunjukkan topik atau isi utama dari buku secara jelas dan informatif. Yang kedua, pendahuluan atau kata pengantar, berisi pengantar dari penulis tentang latar belakang penulisan, tujuan buku, dan garis besar isi. Yang ketiga ada daftar isi, menyajikan susunan bab atau bagian dalam buku beserta nomor halaman untuk memudahkan pembaca menavigasi isi buku. Yang keempat ada bab atau subbab. Bagian ini merupakan bagian inti dari buku yang memuat informasi, data, analisis, atau penjelasan tentang topik yang dibahas. Ditulis berdasarkan fakta dan data yang dapat diverifikasi. Yang kelima, ada kesimpulan atau penutup. Isinya merangkum isi utama buku dan menyampaikan inti atau pesan akhir dari penulis. Yang keenam, ada daftar pustaka atau referensi. Di dalamnya menyebutkan sumber-sumber yang digunakan penulis dalam menyusun buku, seperti buku lain, artikel, jurnal, atau data resmi. Yang ketujuh, ada lampiran. Menyediakan data tambahan, grafik, tabel, atau dokumen pendukung lainnya. Yang kedelapan ada indeks, daftar kunci atau istilah penting dalam buku beserta nomor halamannya untuk memudahkan pencarian informasi tertentu. Dan yang kesembilan ada glosarium, berisi tentang penjelasan istilah-istilah khusus atau teknis yang digunakan dalam buku. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Jelaskan perbedaan utama antara buku fiksi dan buku non-fiksi, serta berikan masing-masing satu contoh judul bukunya. Baik, langsung kita jawab. Buku fiksi adalah buku yang berisi cerita rekaan atau imajinasi. Sedangkan buku non-fiksi adalah buku yang berisi fakta atau kejadian nyata. Contoh buku fiksi diantaranya Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata. Sedangkan untuk contoh buku non-fiksi ada Ensiklopedia Hewan Nusantara, Kamus Bahasa Inggris, biografi seseorang, dan lain-lain. Lanjut ke soal berikutnya. Mengapa penulis buku fiksi sering menggunakan imajinasi dalam karyanya? Jelaskan dengan contoh. Baik, kita jawab, mengapa seorang penulis buku fiksi itu sering menggunakan imajinasi dalam karyanya?
Itu karena tujuan buku fiksi adalah untuk menghibur atau menyampaikan pesan melalui cerita imajinatif. Misalnya, cerita dongeng seperti Putri Tidur menggunakan unsur fantasi yang tidak terjadi di dunia nyata. Tuliskan hal-hal yang perlu diperhatikan agar penampilanmu menarik dan ekspresif saat melakukan presentasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan agar penampilanmu menarik dan ekspresif saat presentasi. Yang pertama, berpakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, menjaga kontak mata dengan audiens, menggunakan ekspresi wajah yang sesuai, menggerakkan tangan atau tubuh secara wajar atau yang disebut sebagai gestur, berbicara dengan suara jelas, lantang, dan penuh semangat, mengatur intonasi suara agar tidak datar, bersikap percaya diri dan tenang, menjaga postur tubuh tetap tegap, tersenyum, dan bersikap ramah, serta tidak membelakangi audiens. Apa tujuan utama dari penulisan buku non-fiksi? Sebutkan 2 jenis buku non-fiksi beserta manfaatnya. Yuk kita jawab lagi. Tujuan buku non-fiksi adalah memberikan informasi, pengetahuan, atau fakta. Contoh buku non-fiksi diantaranya yang pertama ada buku biografi. Manfaatnya memberikan inspirasi dari kisah hidup seseorang. Yang kedua ada buku ilmiah. Manfaatnya menambah wawasan pembaca tentang sains ataupun teknologi. Tuliskan unsur-unsur yang ada pada surat resmi. Yuk kita jawab. Unsur-unsur yang ada pada surat resmi, yang pertama ada kepala surat atau yang disebut sebagai kop surat. Yang kedua, dalam surat resmi harus ada tanggal surat, nomor surat, lampiran jika ada, perihal, alamat tujuan surat, salam pembuka, isi surat yang di dalamnya ada pembuka, inti dan juga penutup, salam penutup, tanda tangan dan nama pengirim, jabatan pengirim, tembusan jika diperlukan, dan yang terakhir, inisial atau kode surat. Itulah unsur-unsur yang harus ada pada surat resmi. Kalau kalian sudah paham tentang unsur-unsur yang ada pada surat resmi, insya Allah kalian juga nanti bisa membuat surat resmi secara mandiri. Apa akibatnya jika surat resmi ditulis dengan bahasa yang tidak baku dan struktur tidak jelas? Jelaskan. Jika surat resmi ditulis dengan bahasa yang tidak baku dan struktur tidak jelas, maka surat dapat menimbulkan kesalahpahaman, dianggap tidak profesional, dan mengurangi kredibilitas instansi pengirim. Demikian video pembelajaran terkait dengan pembahasan soal-soal latihan asesmen sumatif akhir tahun untuk materi Bahasa Indonesia tingkat SMP kelas 7. Semoga bisa memberikan pemahaman kepada kalian semua. Dan jangan lupa share video ini agar teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan manfaat daripada isi video ini. Terus ikuti channel ini agar kalian selalu mendapatkan informasi terupdate dari kami. Kita ketemu lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.